Bismillahirrahmanirrahim. Nanti antum belajar yang lain, sudah kuasai, amalkan, baru kita juga menyampaikan. Nah, salah satu efek ilmu adalah orang menyampaikan apa yang sudah dia amalkan. Ya, jadi itu efeknya besar ya. Jadi usahakan dalam berilmu ini apa yang kita sampaikan ya, itu sudah kita amalkan supaya betul-betul ya benar. Saya pernah sampaikan kisah Imam Malik rahimahullah, di mana beliau ditanya tentang keutamaan bebasin budak dalam Islam. Itu besar sekali. Di antara hadisnya kata Nabi SAW, siapa yang bebasin seorang budak, maka budak itu akan menyelamatkan dia dari api neraka. Setiap potongan tubuh kepada tubuh orang yang bebaskan, mata dengan mata, tangan dengan tangan, mulut dengan mulut, kaki dengan kaki, kemaluan dengan kemaluan. Jadi kalau bebasin satu orang budak, zaman sekarang tidak ada, zaman dulu tuh ada pasar-pasar budak. Makanya Talha bin Ubaidillah, di antaranya pernah kita sebutkan dari 10 sahabat yang masuk surga itu, beliau setiap hari keluar bebasin 30 sampai 36 budak. Karena mau dapat pahala itu, gitu ya. Tapi Imam Malik rahimahullah nggak jawab, sehingga saya sekitar 2 bulan nggak dijawab. Setelah 2 bulan baru dia bilang, siapa yang tanya 2 bulan yang lalu tentang keutamaan bebasin budak? Orang itu ada di majelis saya, Imam Malik sebutkan hadis 1, 2, 3, 5, 10 hadis. Setelah selesai, kata orang tersebut, wahai Imam, kenapa anda baru jawab sekarang? Saya tanya 2 bulan yang lalu. Beliau mengatakan, karena selama 2 bulan ini saya kumpulin uang dulu, saya bebasin budak, baru saya ajarin ke kamu. Jadi memang betul-betul mereka praktikin, ya. Jadi mereka praktikin apa yang mereka mau ajarkan. Walaupun ada pendapat sebagian ulama, dalam beberapa keadaan bisa saja orang menyampaikan kalau memang hal-hal itu belum sempat dia lakukan dan belum menjadi wajib bagi dia. Sebagai contoh, ada seorang dai atau daiyah masih bujang atau gadis, belum menikah. Apakah boleh dia membahas kitab nikah sementara dia sendiri belum menikah? Jawabannya boleh. Karena itu bukan dia tidak mau kerjakan, dia mau kerjakan, tapi memang dia masih menunggu waktunya. Itu berbeda kasusnya. Beda dengan sholat. Sholat setiap hari 5 kali kita sholat. Gak bisa orang bilang dia mau tunggu dulu, minggu depan baru dia sholat, kemudian sekarang dia sampaikan dulu. Beda. Haji dan zakat, itu kan bagi yang mampu. Boleh nggak seorang dai atau dai yang miskin, dia belum pernah zakat dan belum pernah haji, menyampaikan tentang 2 bab ini? Boleh saja. Boleh nggak kita bahas bab jihad, sementara jihad lagi tidak ada? Boleh saja. Karena memang kita bukan tidak mau melakukannya, dan waktunya memang nanti akan datang. Kalau datang baru kita melakukannya. Itu semua pengecualian tentunya. Jadi hal-hal penting yang harus diperhatikan juga. Ibnu Abil Bar menyebutkan sebuah statement yang baik dari Abdullah bin Mas'ud. Bila seseorang dari kalian ingin meneladani seseorang, hendaklah ia meneladani orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena orang yang masih hidup tidak terjamin terhindar dari fitnah. Dan sebaik-baik tauladan adalah para sahabat Nabi SAW, karena mereka adalah manusia yang paling mulia jiwanya dan dalam ilmunya. Terbukti Allah SWT memilih mereka menjadi pendamping nabinya dan menegakkan agama, maka kenalilah mereka dengan hak-hak mereka dan berpeganglah pada petunjuk mereka, karena mereka di atas jalan yang lurus. Nah, ini gabungan antara perkataan Ibnu Mas'ud, gabungan antara poin pertama sama poin kedua, yaitu masalah ikhlas dan memiliki ilmu yang cukup. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah salah satu hal yang harus diperhatikan bagi dai. Mereka tidak pernah jenuh dalam berdakwah, tidak berhenti, dan terus belajar dan mengajar serta menerima saran dan masukan juga kritikan. Dan ini jelas beranjak dari hadis Nabi SAW, ad-dinun nasiha, agama itu isinya nasihat. Memang semuanya isinya nasihat, ya. Jadi kita menasihatin orang, dan kita tahu setiap kita mendakwahi orang, kita akan dapat pahala dari orang tersebut, dan juga kita menerima masukan dan saran. Mungkin ada saatnya kita keliru dalam menyampaikan, misalnya kita diberikan masukan, kita menerima, ya. Dan kita tahu kalau teman-teman mempelajari buku fikih, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bisa kita temukan ada qaul qadim, qaul jadid, ya. Perkataan lama, pendapat baru. Memang begitu.
Mungkin di pendapat lama itu beliau berpendapat tentang sebuah hukum, lalu beliau setelah berjalan sekian lama, ya, itu berlalu, setelah berjalan sekian lama, itu berlalu teman-teman sekalian, beliau menemukan dalil-dalil yang lebih kuat, lalu beliau mengubah pendapatnya. Nah itu bisa saya terjadi, ya itu bukan mustahil. Kenapa? Karena adanya tambahan ilmu, adanya masukan dari orang. Jadi bukan aib sebagai seorang dai mengatakan, oh saya pernah sampaikan itu keliru, saya perbaikin sekarang. Saya tarik ya perkataan saya itu, misal contoh. Ya, itu contoh-contoh itu adalah salah satu adab-adab dalam berdakwah. Begitu juga tidak kalah penting teman-teman sekalian, yang keempat adalah bersabar dalam berdakwah. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf, surah tadi tentang kisah kaum Ad, ini negeri mereka. Surah nomor 46 ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tastajil lahum. Bersabarlah hai Muhammad sebagaimana bersabarnya ulul azm, nabi-nabi yang penuh dengan tekad dan kesabaran dalam berdakwah, dan jangan tergesa-gesa kepada mereka. Dalam arti kata sini bersabar, dan cukup banyak contoh-contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabar dalam berdakwah. Ya, beliau luar biasa waktu diusir oleh penduduk kota Taif, ditolak dakwanya oleh penduduk Mekah, beliau tetap bersabar. Dilemparin kotoran unta, dicaci maki lagi tawaf, segala macam hal lah yang beliau lakukan, tapi ternyata beliau diganggu ya oleh orang-orang, tapi beliau tetap bersabar. Ini bagian dari pelajaran yang bisa kita ambil tentunya. Dan tentu para sahabat juga mereka bersabar dalam berdakwah, para tabi'in, dan banyak sekali kisah orang-orang soleh dalam bersabar. Artinya jangan berpikir teman-teman, saya kalau berdakwah tidak akan diganggu orang. Nah, pasti akan ada gangguan-gangguan. Kalau para nabi-nabi saja diganggu, apalagi kita gitu ya. Tapi kita bisa ambil pelajaran bagaimana mereka tetap kokoh dalam kebenaran tersebut. Nah ini pelajaran bisa diambil. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, tentang pentingnya seseorang itu istiqomah, ya, atau berpegang pada kebenaran, tetap istiqomah, ya, berpegang teguh pada kebenaran, dan itu penting sekali ya. Kita lihat para nabi-nabi, dan kita akan terus menelusuri kisah mereka. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat Nabi yang sudah kita pelajari kisahnya. Kalau kita lihat mereka itu konsisten. Jadi kalau kita sudah belajar teman-teman sekalian agama ini, dan kita terus belajar tentunya, misal contoh kita sudah mengetahui tentang sholat, tugas kita pelajari dulu yang pertama. Setelah kita pelajari kita amalkan. Setelah kita amalkan kita konsisten. Nah ini penting. Ada orang tidak mengaitkan satu sama yang lain nih. Dia belajar ya, tapi tidak diamalin, apalagi mau istiqomah. Ada orang belajar, dia amalkan, tapi tidak konsisten. Nah padahal sebenarnya konsisten ini adalah poin yang tidak kalah penting. Ini tiga hal harus bersatu. Belajar, terapkan, kemudian istiqomah. Jadi sampai meninggal. Itu cukup banyak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Hud. Nabi Hud ini ya. Surah nomor 11. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat 112-nya. Yang berbunyi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomahlah hai Muhammad, konsisten dengan apa yang sudah kamu pelajari dan kamu dapatkan, amalkan, dan siapa yang bertobat bersamamu, yang beriman bersamamu. Kemudian dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15, Allah juga memerintahkan untuk kita istiqomah. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum. Oleh karena itu berdakwalah dan istiqomalah ya sebagaimana engkau diperintahkan, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jangan hari ini kita dakwahi mereka, besok kita ikut-ikutan sama mereka. Enggak. Dan karena hukum halal haramnya Allah jelas. Halal itu berlaku sampai hari kiamat, perintah juga berlaku sampai hari kiamat, larangan dan haram berlaku sampai hari kiamat. Jadi enggak ada yang berubah. Nah, jadi kita sekali pegangi perintah, amalkan sampai mati. Kita kalau sekali tinggalkan larangan, itu haram selamanya sampai kita mati. Nah itu yang dimaksud dengan istiqomah. Dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 6 Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kalian di jalan Allah dan beristighfarlah kepadanya. Ini bahasan istiqomah penting sekali teman-teman sekalian ya. Karena banyak orang-orang ikhwah-ikhwah kita, akhwat kita sudah ikut ta'lim, ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, habis itu futur, tinggalin pengajian, berubah total. Alasannya karena masalah ekonomi, alasannya karena masalah pernikahan, alasannya karena kesibukan dunia. Dia rugi nih. Karena dari 3 komponen ini, belajar, amalkan, dan konsisten istiqomah, yang terpenting yang terakhir.
Karena setelah kita belajar, kita terapkan, maka ini pengikat, ini ikatnya istiqomahnya. Kalau kita tinggalkan istiqomah, ilmu dan amalnya akan hilang. Otomatis itu. Makanya banyak orang berubah-berubah karena mereka tidak konsisten. Makanya konsisten aja. Di majelis ilmu sekali hadir terus, jangan berhenti. Apapun godaan syaitan yang melemahkan iman kita, auzubillahi minasyaitonir rajim, tidak, saya mau pergi. Saya yakin tadi antum waktu mau ke sini banyak sekali bisikan syaitan untuk membuat program lain. Enggak, saya mau jalan, saya tidak mau tahu, saya mau belajar, selesai. Ya. Azan, udah saya mau sholat awal waktu. Apapun bisikannya ditolak. Begitu terus sampai meninggal. Nah itu yang dimaksud dengan istiqomah. Nabi Musa dan Nabi Harun juga Allah sebutkan di dalam surah Yunus, surah nomor 89. Qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Telah diterima permintaan kalian berdua hai Musa dan Harun, oleh karena itu istiqomahlah, konsisten dengan keimanan dan dakwah kalian ini, dan jangan pernah kalian berdua mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan bisikan-bisikan orang gitu ya. Kemudian Allah mengatakan tentang orang-orang yang istiqomah juga dalam surah Fussilat nomor 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kita semua sudah ucapkan itu. Cukup sampai situ? Enggak cukup. Allah mengatakan kemudian mereka istiqomah, konsisten dengan penampilannya, dengan tutur katanya, dengan meninggalkan haramnya, mengerjakan menikmati halal, mengerjakan perintah, meninggalkan halal, terus istiqomah, ya, tidak mau goyah gitu ya. Maka pada saat mereka meninggal nanti, semoga kita termasuk insya Allah, maka para malaikat akan turun seraya berkata kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah ini, tidak usah kalian takut. Makna tafsirnya, gak usah takut ya, apa yang kalian akan hadapi nanti. Ini setelah mati dicabut ruh surga, pasti gak ada keraguan. Ya. Lalu diperlihatkan kepada mereka surga-surga mereka sehingga mereka ingin segera wafat gitu ya. Dan jangan kalian pernah sedih, maksudnya meninggalkan pekerjaan dan keluarga kalian, itu urusannya Allah. Itu malaikat akan bahasakan pada orang-orang yang beriman dan istiqomah. Dan terimalah berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kemudian juga dalam surah Al-Ahqaf, ini tadi surah tentang lokasinya kaum Ad ya, surah nomor 46 ayat 13 sampai 14 Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak perlu mereka bersedih hati. Di dunia tidak perlu khawatir miskin, tidak perlu khawatir susah. Istiqomah aja akan dipenuhi semuanya dan mereka tidak usah sedih dengan dunia ini serta tidak usah khawatir kalau mereka meninggal karena mereka akan ke surga. Karena mereka adalah penghuni surga yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka telah lakukan. Abu Bakar pernah bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekitar beliau mengatakan, bagaimana kalian menafsirkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu? Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian mereka istiqomah. Ada di antara sahabat yang menjawab, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian mereka mengamalkannya. Abu Bakar berkata, kalian telah mengartikan secara tidak tepat. Tapi yang benar adalah mereka tidak menyimpang darinya, baik dengan berbuat syirik ataupun lainnya. Maksudnya sekali mereka tahu, mereka tidak akan lagi membelok-belokkan dirinya. Udah, sekali tahu ini benar, ini perintah Allah, ini keutamanya dikejar terus. Ya. Di antara hal yang menarik yang kami lakukan pribadi gitu ya teman-teman sekalian, sering mengulang-ulangi keutamaan itu. Jadi antum jangan pernah jenuh, kalau sudah mulai kendor mau sholat malam, ulangi lagi keutamaannya, baca lagi. Mulai lagi malas majelis ilmu, baca lagi keutamaannya, dengar lagi motivasi daripada dai-dai dan ulama-ulama kita tentang keutamaan majelis ilmu. Jadi kita terus terbakar semangatnya itu ya. Mujahid berkata rahimahullah, mereka memeluk Islam, mana ini, kemudian tidak mempersekutukan Allah hingga mereka berjumpa dengannya. Ini makna istiqomah. Umar bin Khattab di atas mimbar pernah membaca
firman Allah ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah. Beliau bersumpah atas nama Allah, mengatakan demi Allah, mereka konsisten kepada Allah dengan mentaatinya dan tidak berkelok seperti berkeloknya serigala. Udah, orang yang mau mati nanti disambut oleh malaikat, dijamin surga, sekali tahu kebenaran, konsisten. Mau apapun godaannya selesai. Ini Allah dan Rasulnya perintahkan, saya akan jalankan. Ini yang dilarang, saya akan jauhi. Ibnu Rajab berkata rahimahullah dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam yang beliau tulis di halaman 205, kurang lebih terjemahannya ya, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa berbelok darinya, baik ke kanan maupun ke kiri, dan itu mencakup pelaksanaan semua perintah, baik yang lahir maupun batin, serta meninggalkan semua larangan. Ada hadis Nabi SAW, teman-teman sekalian, hadis riwayat Ahmad, dan ini hadis mulia sekali. Terutama bagi teman-teman merasakan adanya kendornya keimanan. Dan itu memang ada masanya ya. Makanya nanti di masa kita sedang kendor, lagi malas ibadah, ikutin hadis ini. Kata Nabi SAW, likulli abidin syirra. Di setiap ibadah itu ada masa semangat. Walikli syirratin fatrah. Dan di setiap semangat itu ada kejenuhan. Ya, rasanya orang kena monoton, jenuh, ya. Fa imma ila sunnati wa imma ila bid'ah. Nah, di saat jenuh itu dia bisa ke sunnah, tetap konsisten, atau dia malah kepada perbuatan bid'ah. Faman kanat fitratuhu ila sunnah faqad ihtada. Siapa yang di masa turun kendor semangatnya itu justru tetap berpegang pada sunnah, dia telah mendapatkan hidayah. Wa man kanat fitratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Siapa yang pada saat lagi kendor itu justru kepada selain sunnah, maka dia telah binasa. Ini perkataan Nabi SAW. Kemudian juga dalam hadis yang lain, seseorang sahabat berkata kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Qulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Tolong sampaikan kepadaku ya Rasulullah satu perkara